Karena saya sudah la ilaha illallah ada 1 jam itu ya. Iya. Terus Bener. ambulans datang sampai sana. Saya lihat ada foto di sekelilingnya. Foto Ya apa Allah, itu? agamanya bukan Islam. Mbah, bawa data, KTP. Bawa data. Oh iya, yang dia denger tuh bata. Ibu 5 bulan ini gak kerasa tau no pergerakan ini dalam perut enggak Bu katanya. Mungkin cuma kayak gedut-gedut itu kayaknya lapar. Ibu enggak menstruasi kah? Saya memang ini ya. Saya memang enggak ini menstruasinya enggak teratur. Aduh dengan segala alasan Ibu ini sudah ada bayi. Alhamdulillah kata bapaknya. Bario wis lah aku. Uang 25.000, 50.000 sudah bisa buat make loh. Hah, 25? Iya. Saya nggak habis pikir, ya Allah 25.000, 50.000 ketika kena HIV, apa sih gitu loh. Iya. Itu nggak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PWP Podcast Warung Pecel. Yuk, jum. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, ini podcast yang ketiga dan alhamdulillahnya loh, kita kedatangan bintang tamu yang beda dari yang lain. Kalau yang kemarin kan ngaji, sekarang nggak ngaji, bosan guys, gantian. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang Tit. Nah, nanti biar dijelasin sama bintang tamunya sendiri. Okay. Ini dengan Mbak Sinten, Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu, Mbak juga boleh deh. Mbak aja lah, Saya Mbak Tiah. Saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai bidan desa. Saya sebut kenapa ibu rumah tangga yang pertama karena ibu rumah tangga itu juga sebuah profesi yang sangat mulia sekali. Gitu Cak kayaknya. Masya Allah. Ini hostnya udah speechless karena nanyanya satu, jawabnya banyak. Ini ciri emak-emak Indonesia banget. Ini pasti kalau nawar cabai di pasar, ini pinter. Okay. Alhamdulillah, bidan desa ya berarti ya? Betul. Bidan, ibu rumah tangga, terus punya anak berapa nih? Nah kalau anak alhamdulillah baru 1, OTW 2 masih proses. Amin. Kita kalau doakan. suami alhamdulillah masih 1 juga. Itu nggak usah Semoga dibahas tetap ya. 1. Sampai selamanya lah, Sampai selamanya. bukan sampai mati doang, sampai nanti di akhirat. Amin. Oke. Bidan desa nih guys, ayo yang mau nonton kemarin tuh ada yang, nanti kita bahas lah di tengah-tengah podcast. Itu kan di Indonesia ada yang, tapi nantilah Mbak Tia, lebih murah berobat ke Malaysia. Ini cocok, mancing ini ya, mancing. Tapi nanti aja, biar penonton nanti inilah penasaran. Ini nanti aja. Oh, oke. Kayaknya udah banyak bahan ini, Basa-basi dikit nih. Boleh. Mbak Tiah ini awal mula jadi bidan itu dulu umur berapa sih? Atau lulus kuliah langsung daftar CPNS atau gimana ceritanya? Oke, saya tidak semudah itu ya Ferguso. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2013. Jadi di salah satu Politeknik Kesehatan di Kabupaten Jember. Di Jember? Iya. Bisa Madura nih berarti? Sedikit. Coba gimana? Saya nggak bisa sama sekali bahasa Madura. Bisa sih, remah gitu doang. Iya, ada remah kakek bisa. Terus apa ya? Di fase loh. Sekeni itu apa? Oh, sedikit. Nah, sekeni itu sekeni. Berempah itu berapa? Peseh, duit. Oh, itu kalau duit itu pasti tahu. Ini Taman Anak-anak. Oh ya, Taman Anak-anak ya itu. TK. Jangan dilanjutin nanti saya keterusan itu ya. Terus kuliah selesai 2013, saya akhirnya harus pulang karena si Mbah Uyut itu sudah enggak ada, di rumahnya ada si Mbah sendiri. Terus pulang ke Blitar, waktu itu 2013 magang di salah satu puskesmas di Kabupaten Blitar. Gitu. Sempat magang juga selama kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah waktu itu. Terus kemudian saya juga pernah ikut di bidan praktek swasta. Kemudian pernah jadi dari tukang pijet. Nah, jadi tukang pijet. Bohong. Nah, beneran. Tukang pijet apa ini? Ya, bukan plus-plus ya, tolong itu di garis bawah. Plus tuh gini loh guys, jangan ngerti. Min ya.
Jadi tukang pijet bayi pernah. Terus kemudian tahun 2020 itu alhamdulillah ikut CPNS ya. Saya CPNS 3 kali ya ujian. Oh berarti Baru- CPNS itu mohon maaf Mbak Tia ya. CPNS itu 2020-nya baru ikut. Betul, dari 2014 itu ada. Oh, sudah mulai? Sudah mulai ikut, tapi nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos. Emang sama Ya, ya. Allah. Enggak, nggak tak dikasih kira lolos. tadi 2020 baru ikut CPNS. Ternyata dari 2014. Ya, dari Oke. 2014 itu sudah ikut, cuma metodenya belum seperti sekarang ya. Cuma saya tidak mau bahas itu ya, ting-ting Iya. gitu ya. Terus 2018 itu ikut lagi, kemudian terakhir 2020 kemarin, terus alhamdulillah lolos itu dan ditempatkan di salah satu desa di Kabupaten Blitar juga. Oke. Tanpa jalur orang dalam ya, Mbak ya? Alhamdulillah pakaian dalam masih kepake ya, cuma kalau orang dalam nggak ada. Oke. Ya katanya kan kalau di Konoha itu ada jalur orang dalam lebih cepat gitu. Ya, Di mana gitu loh? Saya Aman. aman, Aman, alhamdulillahnya. Ini jalur khusus Allah Subhanahu wa taala. Ah iya itu. Dekengane pusat, guys. Amin. Gitu. Wis, berarti lumayan panjang nih ya, Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Baru keterima masuk CPNS 2000 berapa itu? 2020 ya, berarti angkatan Covid saya. Oh, angkatan Ya, Covid. angkatan Iya. Covid pertama kali masuk di puskesmas ya, saya di puskesmas, salah satu puskesmas di Kabupaten Blitar itu sudah langsung menangani pasien-pasien Covid. Ini ceritanya lucu sekali. Oh, nih. berarti mohon maaf tak potong bentar nih ya. Begitu ditugaskan di salah satu puskesmas, sampai sekarang ya itu berarti? Ya, sampai sekarang, sampai saat itu ini. langsung nangani kasus Covid. Betul. Oh, Dan- gimana tuh ceritanya? Waduh, ini kalau saya kasih tahu ini ya lucu, ya sebel, ya capek ya pasti. Oh, campur-campur ya. nih. Campur-campur. Jadi waktu itu kalau ya sujune, waduh, ini jadi campur bahasa Jawa ya. Jadi sujune saya itu memang tidak diloloskan tahun 2024 sama 2014 sorry. 14. Sama Allah untuk menjadi ASN itu tandanya saya disuruh belajar dulu. Ada hikmahnya berarti. Ada hikmahnya. Oke. Saya selama ini magang dan lain sebagainya dengan segenap ceritanya, dengan segala pembayarannya yang hanya segitu saja. Ya ini Waktu itu. waktu itu. Nakes itu murah loh pemirsa. Murah ininya bukan nakesnya loh. Wah, dipotong bahaya. Tolong ini nanti disensor ya. Oke, jadi waktu pertama kali masuk itu kita bukan nangani persalinan ibu hamil dan kawan-kawannya ya. Kalau bidan kan faknya di situ. Oh, bidan tuh emang ini, saya kan nggak tahu nih ya. Ya. Bu Tia sampean Mbak Tia. Emang bidan tuh lebih ini faknya ke Betul, kesehatan ibu dan anak. Oh, Jadi iya. kita itu lebih fokus penanganan untuk ibu, baik ibu hamil bersalin nifas, sama dengan anak. Tetapi kalau seperti keperawatan kita kan memang ya ada basicnya. EBP-nya ada. EBP itu apa itu? Evidence based practice. Wah, ini biar agak keren evidence dikit ya. based practice. Kita dikasih penjelasan waktu kuliah itu ada. Cuma untuk detailnya kita tidak, karena ada bidang lain yaitu hanya basic perawat. aja berarti ya? Betul. Nah, Oke. di situ kalau pasien COVID itu kan lebih ke perawat ya sebenarnya. Jadi kita waktu itu benar-benar ya Allah, kita harus kunjungan rumah, sedangkan di dalam rumah itu ada pasien yang sedang kena COVID. Sebenarnya saya mau nggak percaya ya COVID itu ada, karena ya you know lah seperti apa Ya, berita benar, COVID benar, ya dengan benar. segala konspirasinya. Wis, tahu juga ini ternyata konspirasi. Ya itu sedikit. Cuma saya enggak ikut di itunya loh ya. Iya. Jadi waktu COVID itu kita benar-benar sebagai bidan desa itu harus terjun langsung ke masyarakat. Berarti itu Sampai- nggak pilah-pilah ya Mbak Tia? Maksudnya ya perawat, ya bidan diterjunkan semua itu? Betul. Dan kita untuk Kabupaten Blitar ini mohon maaf ya, untuk desa itu jarang yang desanya punya satu bidan satu perawat. Satu bidan, satu perawat, satu desa? Harusnya. Oh, Tetapi nyatanya sampai dengan saat ini ya mungkin nanti sebagai bahan evaluasi ya Pak Bu, ini bukan berarti saya mengkritik Kabupaten Loh, Blitar. nggak apa-apa, kritik aja nggak apa-apa kok. Ini mau ganti nih. Semoga nanti lebih baik lagi ya. Oke, ini kok jadi- Mari ini mau ganti nggak apa-apa kok ini. Jangan, Iya. jangan bilang Nggak itu tahu. nanti ini. Nggak apa-apa, ini kan Bupati Blitar mau pergantian. Jadi, Semoga nanti harapannya yang kedepannya Iya. ada perbaikan sistem di situ kali Iya. ya. Nah, karena dulu itu saya di desa tersebut enggak ada perawatnya yang wajib di situ gitu ya, yang bertanggung jawab di situ.
Jadi hanya saya sendiri sebagai bidan desa. Jadi ketika ada pasien dengan COVID, saya harus datang ke rumahnya. Terus habis itu betul. Lah kita kan enggak tahu tuh pasien waktu itu kondisinya seperti apa. Lah ternyata waktu itu pas santer-santernya COVID itu rumah sakit full, pasien keadaan saturasi di bawah 80. Andai kata itu sudah megap-megap gitulah ya. Iya, saturasi oksigen ya. Betul, saturasi oksigen sudah rendah. Terus gini, saya punya cerita lucu nih, Cak. Waktu itu apa ini? Coba beneran ini? Ya. Itu waktu itu ada salah satu pasien ya, ibu-ibu. Kemudian dia itu saturasinya sudah 42 kalau nggak salah. Udah tua? Belum, sekitar umur 40-an. 45-an. Nah, itu sekeluarga kena COVID semua. Oh, satu rumah. Satu itu? rumah kena COVID semua. Okay. Beliau dengan komorbid itu iya. ada penyakit penyertanya. betul. Waktu itu beliau DM atau diabetes kencing manis. Dia keadaan sudah terkapar di tempat tidur dengan berat badan 102 kilo. Wih, obesitas enggak tuh termasuk? Obesitas banget. Oh, iya. Terus kemudian saya ditelepon suruh ke sana, keadaan seperti ini sudah jelek. Waktu itu kita sebenarnya sudah indenkan rumah sakit, waktu itu rumah sakit full ya. Iya, banyak yang full itu. Betul, waktu itu. Banyak yang full banget itu. Pas itu benar-benar sudah full, terus akhirnya saya yang ke sana, saya posisi melihat pasien seperti itu, wis bingung, wis ndak tahu karena kalau dalam agama itu apa ya, sakaratul maut ya, kayaknya, cuma waktu itu dari detak jantung masih ada, kemudian nadi tapi sudah mulai melemah seperti. Kayaknya bau-bau kepreng nih lucunya. Nah ini tiba-tiba lah karena sudah kan seperti itu, jadi saya berpikiran, waduh ini harus saya tuntun ini. Wah itu pikiran saya. Oh itu di pikiran udah, Bu, asyhadu an la. Nah ya seperti itu. Sudah gitu ya, kan itu waktu itu pakai HP itu sudah dari dokter dan lain sebagainya sudah mengintervensi, harus ini. Oh, iya. Suruh ini apa posisinya setengah duduk, gimana mau setengah duduk, orang beratnya aja segitu. Sudah gitu kita kan harus dekat ke pasiennya, itu sudah masker penuh. Itu yang paling gede intervensi sakaratul mautnya. Lah itu dia lah. Andai kata di situ ya, saya sama si malaikat maut itu, ayo kon gitu kali ya. Terus habis itu gini. Ya Allah, aku bilang gini, wah wis eling. Ayo Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terus. Jadi ustazah dadakan guys. Sampai dengan si ambulans itu datang karena waktu itu ambulans masih melakukan penguburan pasien COVID juga di salah satu desa yang lainnya. Betul. Habis itu ambulans datang, karena saya sudah la ilaha illallah ada 1 jam itu ya. Terus ambulans datang sampai sana. Saya lihat ada foto di sekelilingnya. Foto ya apa Allah, itu? Agamanya bukan Islam. Gusti, pantesan saya dari tadi la ilaha illallah enggak diikutin. Gusti. Enggak, pertanyaannya kok enggak sekalian login. Ya tahu gitu kan? Asyhadu alla. Kan gitu kan? Tahu gitu. Bisa-bisanya saya seperti astagfirullah. Ya mau ketawa takut dosa ya, mau gimana gitu ya. Nyampe puskesmas itu cuma lah aku mengelapo, ngono ya. Nyampe puskesmas sudah dan itu orangnya diem aja, Pak. Iya diem aja karena apa ya mungkin bengong. Keluarga yang lain enggak ada yang ini. Mungkin karena mereka juga dalam kondisi yang udah enggak kepikiran mungkin karena ya. COVID juga, kondisinya juga sama-sama jelek karena waktu itu sekeluarga memang dibawa ke rumah sakit semua akhirnya. Ya qadarullah yang dibawa ibu tersebut yang saya tuntun lafadz la ilaha illallah tadi yang ternyata agamanya non-Islam. Non-Muslim ya, non-Muslim. Itu nyampe rumah sakit, nyampe UGD, enggak ada. Innalillahi. Itu hanya ibunya ya. Maksudnya kan tadi infonya sekeluarga tuh waktu itu. Betul, yang lainnya alhamdulillah sehat sampai sekarang. Ya itulah lucunya, salah satu lucunya dan yang lainnya enggak usah saya ceritakan, banyak sekali. Oh itu berarti tim COVID Mbak Tiah cerita ke tim ngakak semua itu. Iya. Ini bukan berarti ketawa di atas penderitaan betul, ya? enggak. Justru saya menertawakan kelakuan saya sendiri ya. Kenapa? Bisa-bisanya pantesan. Ayo Bu, la ilaha illallah. Loh, kok enggak nyaut? Ibu bisa ngomong, bisa. La ilaha. Ayo kok dia. Tahu gitu kan? Asyhadu. Sekalian ya, Cak ya. Sekalian itu tahu gitu login. Bener ini. Luar biasa tuh. Ya. Ternyata dakwahnya apa ya istilahnya orang Islam tuh enggak hanya ustazah guys, enggak hanya jadi Bu Yai.
punyai. Jadi bidan tuh juga dakwah tuh, bahkan ke rumah-rumah ya. Ke rumah-rumah. Bahkan nggak habis pikir itu tadi loh. Wah, ini wis. Andai kata jadi itu tadi, ashadu itu nyampe selai. Wah, ini besar nih pahala saya ini kayaknya. Aduh. Jangan Tapi nggak apa-apa kan, tetap niatannya baik gitu Mbak Tia. Ya, sebenarnya tujuan saya baik. Iya. Maksudnya itu biasanya dalam agama saya kan seperti itu. Ya, di agama Islam seperti itu memang. Tetapi saya bukan berarti tidak menghargai agama lain, tetapi ya Tidak karena tahu. betul Tidak tidak tahu dan faktor tidak tahu itu tadi loh, wis dan Iya, faktor kepanikan yang lainnya itu tadi. Tapi itu pengalaman yang masih ingat sampai sekarang itu Mas. Ya, pasti itu tidak akan Sampai sekarang. terlupakan kalau Iya. itu ya. Di tengah badai Covid dulu juga ini ya, hiburannya tim-tim Covid mungkin banyak juga ya, Mbak Tia. Kalau nggak gitu kan stres tuh tim Covid dulu. Betul. Saya dulu itu pas rame-ramenya Covid itu justru malah nggak kena Covid ya. Justru ketika sudah melandai tahun 2021 kayaknya itu Flu justru mungkin flu doang paling itu. ya baru kena itu sudah agak melandai itu mungkin karena ya sudah numpuk Iya. akhirnya kena deh. Iya. Ya. Loh dulu malah ini loh Mbak Tia. Ini orang-orang puskesmas itu, itu sering ngecek anak santri-santri itu anak sekolahan. Nah, anak-anak itu justru kalau dicek mereka seneng. Bukan seneng diceknya Mbak Tia. Karena kalau habis dicek mereka bisa alasan nggak masuk sekolah. Bener. Jadi kayak wah libur nih besok. Bener. Bahkan suatu ketika kita itu seneng loh di lockdown. Jadi kayak akhirnya. Ya, coba ya udah ya nggak boleh ya. Nanti itu makan gaji buta kalau kita ya. Itu. Enggak buta juga sih, kita di rumah berkreasi kok Mbak Tia. Betul. Berkreasi kok. Iya. Oke. Ini Mbak Tia, lika-liku tadi Covid ya. Ya. Spoiler sekilas tentang hiruk pikuk tadi masuk di era Covid. Lika-liku pelayanan kesehatan bidan desa itu gimana sih lika-likunya? Waduh, kalau ditanya soal lika-liku nih ya, Cak. Kalau saya sih kan baru berapa ya? 11 tahun kayaknya ya 11 jadi bidan. tahun baru. Dibandingkan ibu-ibu bidan lain ya, sudah ada yang bahkan 20 tahun, bahkan 30 tahun ya. Senior Kalau- dari segi usia dan inilah. Betul. Tapi belum tentu senior dari segi ilmu dan macam-macam. Bukan berarti saya juga banyak ilmunya ya, cuma ini masih sedang berproses saja. Sama-sama lah istilahnya, kita sama-sama belajar. Nggak ada ilmu yang nggak bisa kita pelajari. Kan seperti Oh itu. iya, benar loh. Ya, jadi kalau lika-liku bidan desa itu sebenarnya kan kalau kuliah kita itu lebih banyak ke teori. Nah, tetapi lebih banyak teori. ketika di lapangan seperti apa itu kadang tidak sesuai dengan teori. Nah, dari situ dari situ aja pasti udah Tidak nanti sesuai apa berkembang? Ya. Misalkan teorinya A nih, ternyata prakteknya A plus B sama dengan. Nah, ada yang berkembang, ada yang justru bertolak belakang, Oh, ada yang iya, seperti iya. itu. Cuma apa spesifiknya wah banyak sekali itu. Jadi ketika kita di masyarakat, ketika kita di lapangan itu masyarakat tipenya macam-macam ya. Banyak ada sekali. yang enak-enak Ya. aja, ada yang lempeng-lempeng aja, ada yang Ya. sekali dijelaskan paham, ada yang sekali dijelaskan tidak paham. Ada yang kayak gini tuh. Ini itu berarti ya, ada yang Mbah bawa data, KTP nih. Bawa data. Oh iya, yang dia dengar tuh bata. Ya, itu salah satunya ya. Nah, itu salah satunya. Nah, Iya. kalau dari segi kebidanan ini mungkin yang saya soroti ini kesehatan ibu dan anak ya. Wah, ini Memang kalau- fokusnya itu. Betul, fokusnya di situ. Kalau lika-likunya jadi bidan desa itu kalau dari dulu sampai sekarang kalau dibandingkan dulu karena sekarang sistem program kesehatannya sudah berkembang banyak. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi wah ini saya malah jujur nih ya. Emang dari tadi nggak jujur, bahasan jujur. Jujurnya nanti malah mengkritik lagi ya. Ini kok Nggak apa-apa, nggak masalah. Rupanya saya suka mengkritik. Nggak apa-apa, kritik bukan kejahatan kok. Betul. Tapi menyinggung. Iya. Kan membangun itu. Amin, semoga. Jadi Iya. kalau saya itu jujur bahwasannya sekarang itu pelayanan kesehatan di puskesmas khususnya itu lebih banyak administratifnya daripada kita layanan langsung ke masyarakat. Itu loh. Mulai dari pelaporan dan lain sebagainya itu Garap-garap lah seabrek. intinya ya. Betul. Garap-garap. Kita knowledge-nya lebih Iya. banyak. Aplikasi apa aplikasi macam-macam dan lain aja. sebagainya. Aplikasi so bejibun ya. Padahal Iya, iya. layanan kita 1, aplikasinya bisa 5. Itu yang Oke, yang oke. saya soroti di akhir-akhir ini kalau lika-likunya sebagai bidan itu
Paling ada hal-hal keseruan lucu-lucu yang menggemaskan yang patut untuk dikeremus gitu aja sih kayaknya ya. Dulu pernah Cak, aku pengen cerita nih. Dulu pernah kunjungan ke. Sudah pernah cerita enggak? Belum, tadi belum, cuma di podcast ini aja ya. Siap. Eksklusif ini guys. Jadi dulu itu enggak saya sebutkan namanya ya. Jangan. Di Nyonya X gitu ya. Itu kan kita memang kalau jadi bidan itu wajib kunjungan ke anak-anak dengan balita gizi kurang, kemudian stunting. Pernah dengar stunting dong? Pernah. Yang nggak sesuai ini pertumbuhannya itu. Betul. Jadi stunting itu sudah menjadi program prioritas nasional nih. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Jadi saya waktu itu kunjungan ke balita stunting di mana Ibu X tersebut putranya sudah kayaknya kalau nggak salah 4 atau 5 ya. Nah, itu adalah jadi anak yang terakhir waktu itu yang saya kunjungi. Nah, kebetulan waktu itu si ibu tersebut belum KB nih. Nah, saya baru tuh jadi bidan desa. Saya data kan, saya punya datanya kan. Ibu ini belum KB, Bu ini. Waduh, ini kalau sampai jedul lagi, satu spesies lagi nih. Bisa jadi spesies itu tadi lah ya. Berkemungkinan. Berkemungkinan nanti misalkan hamil lagi, stunting lagi. Karena track recordnya seperti itu. Terus kemudian saya ke sana, saya sudah bawa alat KB, andai kata nanti orangnya tidak mau saya rujuk ke puskesmas, saya mau pasang nih di rumah nih. Pasangnya di rumah? Iya, sampai dengan seperti itu, sampai saya bawakan alatnya. Terus kemudian karena bulan itu saya kebetulan repot imunisasi dan lain-lain, akhirnya saya kunjungannya bulan depannya. Nah sudah gitu ngetuk pintu lah saya. Disambutlah dengan ibu itu dengan kondisi perut yang menurut saya itu hamil. Oh, udah curiga nih karena. Udah curiga nih, kok kayaknya iya gitu kan. Terus habis itu, loh Bu, meteng yo? Belum salam, belum assalamualaikum, belum apa ya? Karena pikiran saya, waduh Rek, aku wis gitu. Itu padahal baru nyampe udah, loh. Iya. Jadi bidan itu kayak punya insting, Cak. Wong iki meteng, wong iki gak. Jadi hati-hati ya anak santri ya. Kalau berbidan berkunjung ke pondok nih. Oh, ini tahu nih hamil enggak nih? Nah, ya. Ternyata kewarken, guys, kewarken. Ya, jadi waktu itu nyampe sana, enggak Bu, saya enggak hamil gitu. Saya cuma kembung katanya. Wes. Cuma kembung. Kok bisa kembung segitu? Bilang gitu. Iya karena belum BAB. Oke. Ya udah. Tapi masih curiga. Nah, cuma masih curiga. Akhirnya sih karena saya enggak bawa alat periksa kehamilan ya waktu itu. Karena saya niatnya mau ber-KB, mau meng-KB. Jadi kan enggak niat untuk meriksa kehamilan. Saya bilang gini, udah Ibu besok ke puskesmas saya tunggu. Kalau misalkan besok itu ternyata kembung ya besok langsung saya cek kehamilannya, kalau enggak hamil harus saya pasang KB, saya bilang gitu. Terus itu gratis ya kalau pasang KB? Ya gratis ya pemirsa kalau di puskesmas. Ini sambil gratis. Ini loh ya mensukseskan program pemerintah. Oh ya pasti semua layanan kita yang di puskesmas ketika jenengan punya BPJS atau KIS gratis semua. Wah ini saya jadi promosi. Lo enggak apa-apa itu kan layanan pemerintah. Ya. Jadi waktu itu besoknya dia datang diantar suami tuh ke puskesmas. Udah Ibu baring dulu diperiksa lah. Lihat detak jantungnya, duk. Ada ini 6 bulan ternyata. Jeng. Prank. Oh, prank lagi dong gitu. Astaga Ibu. Itu ngomongnya kembung loh, 6 bulan kembung. Ibu 5 bulan ini gak kroso tau no pergerakan ini dalam perut. Enggak Bu katanya, mungkin cuma kayak gedut-gedut itu kayaknya lapar. Ibu enggak menstruasi kah? Saya memang enggak ini menstruasinya enggak teratur. Aduh dengan segala alasan Ibu ini sudah ada bayi. Alhamdulillah kata bapaknya. Bario wis lah aku. Sudah gitu. Aduh. Aku enggak bisa bertaka-taka guys. Enggak, gimana ceritanya 5 bulan 6 bulan itu cuma bisa ngomong mungkin kembung. Iya. Ya, apa ceritanya? Jadi banyak sekali ya seperti itu mungkin yang bu bidan senior itu yang sudah banyak sekali sekali. Tapi itu keseruan sama pasien emang kayak gitu ya, lika-likunya. Ya, rata-rata seperti itu. Lucunya seperti itu. Dan itu di perkuliahan enggak ada? Enggak ada. Enggak ada dong kalau di kuliah ini fisiologis atau normalnya kehamilan tuh seperti ini. Nanti ini dari sperma dulu masuk ke ini. Waduh dari tit gitu ya. Dari ini ke sini nanti jadi ini. Wah, itu jadi embrio terus kemudian jadi bayi dan sebagainya. Karena kan enggak tahu prosesnya bahwa tiba-tiba seperti itu. Dan kadang-kadang bidan desa itu benar enggak sih Mbak Tia? Ini benar enggak sih? Ini gimana? Aku dengar loh ya, itu bidan desa itu kadang jadi psikolog dadakan.
Maksudnya itu bukan masalah kesehatan doang, kayak misalkan udah ekonomi, curhatnya kemana-mana. Betul. Jadi itu tadilah yang namanya ilmu itu berkembang. Oh iya. Ya, yang Ilmu tadi- gotak-gatuk mantep itu Betul. berkembang. Jadi kita itu di sana tidak hanya jadi psikolog, Cak. Jadi kita bisa jadi lurah, bisa. Tanya datanya ini pasti punya. Iya, Nah, serba bisa berarti. serba bisa. Terus kemudian kita juga jadi promkes, promosi kesehatan, Oh, bisa. Ini terus makanya saya di sini di podcastnya ini udah nggak bisa berhenti nih. Udah tertata mah, udah tersetting Sip, kayak nih. gini nih. Terus habis itu ini nih yang pasti kita lucu itu bidan desa itu bisa jadi tukang sensus juga, sensus penduduk. Oh sekalian, iya. Kita betul, bahkan bisa sekalian. tahu ibu itu anaknya ada berapa. Oh, iya, Lah, kelas berapa. Terus sampai dengan dia itu loh tanggal lahirnya tanggal berapa, cara betul. lahirnya kayak gimana. Nah, Bahkan mungkin lebih itu, lebih detail daripada petugas sensusnya sendiri. Karena tahu seluk beluknya. betul. Nah, sampai dengan latar belakang Latar belakang, ekonominya betul. gila nggak sih? Tuh. Wah, terkadang saya harus bangga terhadap profesi bidan Bangga desa. dong, bangga. Itu Atau saya harus mumet ya. bangga. Jadi bidan desa sebenarnya bukan cita-cita saya ya, tetapi Itu mungkin semua memang kayak sudah- gitu sih ngomongnya. Itu sama anak kuliah itu, Iya, Mbak. iya. Anak kuliah masuk nih 2 Ya. semester, 3 semester itu tuh Ya. rata-rata ada aja yang bilang kayaknya saya salah jurusan deh. Itu sama kayak gitu tuh. Tapi udah Iya. berapa tahun gitu. Betul. Nyatanya ketika kita di dunia kerja ya gimana ya? Kita kan harus mencintai pekerjaan kita ya. Betul. Biar kalau capek nggak gerutu. Betul. Iya, bentar dipotong dulu Mbak Tia. Oke, Kita kebetulan siap. di podcast Warung Pecel bisa pesan minuman ini udah agak seri ya. Waduh. Monggo Ini yuk Jum ini jualan toh. Kupikir ya tadi jualan cuma replika tapi aja. gratis ini gratis. Monggo mau Milo hangat mungkin kopi atau ini minumannya belum refill lagi ini kemarin. Iya ya. Ini sebenarnya saya tidak mengajarkan untuk minum minuman saset ya. Ya Wah. benar edukasi. Berarti besok kita giling langsung. Jum. Kopi ya beli gilingan besok kalau ada duitnya. Semoga nanti podcastnya viral. Amin. Amin. Iya. Beneran, amin loh. Amin. Oke, saya mau ini aja deh Mbak. Milo mungkin. Nutri aja. Oh, Nutri. Nutri titit. Ya, Ya, Nutri. Aku Milo anget aja. Enggak apa-apa kok Mbak Tia, kita belum dapat sponsor di sini. Oh ya. Kemarin tuh kapal api tak rasain itu. Kapal api masuk dong. Amin. Semoga setelah ini kali ya, Cak ya. Amin. Aku kemarin ini Mbak Tia sambil nunggu orderan ini ya. Makan pecel ya, mau ya? Aduh. Ya, kayaknya- dua. Ya, Jum, pecel dua. Belum makan kayaknya. Ini Belum yuk makan. Jum ini kayaknya dari pagi belum ini ya, belum laku ini kayaknya ya. Belum laku. Aku sempat pengen ngundang ini, Mbak Tia, ada satu tenaga kesehatan lah, kita di Puskesmas di daerah Malang. Iya, cuma masih repot banget orangnya tuh keliling aja. Akhirnya ketemulah sama Mbak Tia, kok bisa. Gitu loh ceritanya. Soalnya aku pengen ngangkat gitu Mbak Tia, pengen ngangkat orang kesehatan tuh kayak seru gitu diangkat tuh. Ya. Banyak kisah gitu. Sebenarnya iya sih. Cuma apa ya? Terkadang memang satu orang dan orang lainnya itu ya pasti beda Pasti lah beda, ya. ya. Coba beda pengalaman, beda lika-liku lah. Itu malah ini loh, Mbak Tia. Siapa tahu nanti di podcast keberapa gitu ada tenaga kesehatan yang berani podcast itu cerita, bukan mengumbar aib ya. Cerita waktu dia tugas di tanda kutip hiburan malam. Oh gitu. Ada kan? Enggak ini bukan menguak kasus hiburan malamnya bukan. Tetapi lebih ke saya itu kepo, terus penonton mungkin juga belum banyak konten-konten yang kayak gitu. Kalau konten yang mohon maaf ya tanda kutip cuma ngeres doang mungkin ada lah. Ini maksudnya kalau orang kesehatan kalau ditugasi ke mohon maaf dunia hiburan malam tuh ngapain aja, nah lebih ke sana. Saya sebenarnya tahu, cuma nggak ada banyak ya, karena itu bukan menjadi fak saya ya. Nanti tak doakan ada lah Amin. kapan-kapan. Iya, sebenarnya kemarin kalau programnya dari Puskesmas sendiri ada nggak sih kunjungan ke tempat-tempat seperti itu? Ada. Jadi kita Tempat hiburan memang ya? betul, ya dari tempat hiburan itu kita ada. Itu yang dinamakan dengan memang kita harus keliling ya, pelayanan itu harus keliling. Kalau enggak
gitu ndak jemput bola kita kadang juga ndak ini. Jadi Iya, puskesmas itu kan lebih banyak ke promotif ya. Promotif itu apa ya? Promotif dan preventif. Jadi promotif itu lebih ke promosi kesehatannya, preventif lebih ke pencegahan. Jadi betul. tempat-tempat seperti itu, nah itu kan rawan sekali penularan penyakit menular seksual. Nah, itu dia. Jadi tugas salah satu tenaga kesehatan di puskesmas adalah mencegah supaya tidak terjadi penularan penyakit menular sesuai seksual. SOP lah ya. Betul. Iya benar. Ya sebenarnya kalau tempatnya seperti itu ya sudah pasti di situ ada koloninya ya, koloni dari Tapi si kan penyakit, terkendali di situ ya. Tetapi semoga saja itu bisa terkendali di situ. Caranya gimana sih? Ketika kita datang di situ, yang kita lakukan adalah tracing namanya. Tracing dia penyakit-penyakit. Tapi nggak tergoda kan itu, Mbak Tia? Alhamdulillah yang datang ke sana cewek ya, Cak ya. Terus kan maksudnya tanda hiburan. Deh kebetulan ini tempat hiburan yang menyediakan cowok juga belum ada. Ini sebenarnya saya juga nyari nih. Enggak, maksudnya buat ini loh. Buat tracing loh ya. Tempat hiburan kan nggak langsung konotatifnya langsung negatif banget nggak. Ya, Siapa tahu karaokean dulu nyanyi, Ya, kan hiburan juga betul. itu ya. Betul. Pun dari tempat-tempat hiburan seperti itu bukan berarti kita mengecap jelek ya, karena mungkin basically mereka memilih pekerjaan seperti itu ada yang terpaksa. Ya macam-macam lah pokoknya. Betul. Dari situ pun kita juga ini nih, Cak. Jadi dilihat dari segi agama ya. Yang Mbak Tia ini dikit apa nasinya? Ya dikit banget. Dikit aja. Ya. Mohon maaf ya Saya tadi. sedang diet. Oh, diet. Diet itu kalau di kami bahasa keren untuk ngentut loh itu. Diet. Berat ini ya. Gimana tadi itu? Jadi kalau di tempat-tempat seperti itu, ya bukan berarti kita mengejudge tempat tersebut adalah tidak baik untuk mencari rezeki, istilahnya seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu ya basic seseorang itu seperti apa. Kita tidak boleh don't judge the book by its cover. Tuh sekali, nah itu dia. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa dia lebih buruk dari kita. Kita tidak tahu dia di sepertiga malam seperti apa. Ini cocok loh jadi ustazah ya. Cocok ya. Waduh. Nanti tahu diundang di Masuk podcast ini ya? lain, di podcast lain loh diundang ini. Sangat cocok ini Mbak Tia ini. Jadi waktu itu di tempat seperti itu kita juga punya banyak sekali pengalaman lika-liku hidupnya mereka, kenapa mereka memilih menjadi seperti itu. Dan sayangnya ketika mereka akhirnya terkena dampak, salah satunya adalah penyakit menular seksual, itu yang sangat disayangkan. Itu sama aku dengar ini di podcast atau pokoknya Dokter Tirta itu. Oh ya. Beliau cerita tuh, yang nggak tahu tuh cerita asli atau beliau bikin cerita gimana ya. Itu gini, ada pasien itu sambil semangat kan Dokter Tirta ngomong di konten tuh. Ada pasien tiba-tiba datang. Mohon maaf nih bagian tit ini saya bernanah. Oh ya. Terus Dokter Tirta tanya nih, kenapa gitu? Nggak tahu tiba-tiba nanan. Itu Dokter Tirta tuh jelasin sambil emosi. Nggak mungkin. Itu pasti ada penyebab. Ayo ngaku. Kalau yang seperti itu memang kalau kita pasien dengan penyakit seperti itu kita memang tidak boleh ya memberitahu ini tidak boleh, itu harus menjadi sebuah rahasia. Privasi lah ya. Betul. Tetapi itu bisa kita ambillah sedikit pembelajaran dari situ ya. Kayaknya saya pernah dengar jadi apa itu dari hadis apa? Cuma saya enggak mau ngaji ya di sini ya. Kebetulan nanti suara saya menggelegar kalau saya mengaji. Apa itu? Bahwasanya Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Ya enggak sih? Ya benar itu benar. Rezeki baik dari harta, kemudian dari anak, kemudian dan lain-lainnya. Itu Allah sudah menjanjikan itu. Nah, ketika kita menjadi manusia, kita bukankah kita punya pilihan untuk memilih kita ingin menjadi seperti apa? Sebenarnya ketika mereka memilih menjadi seorang itu tadi, nah itu sebenarnya mereka sudah merugi. Karena apa? Karena yang mereka dapatkan itu tidak sebanding loh dengan resiko yang harus mereka tanggung gitu loh. Benar. Sekarang gini, di sana juga ada pernah dengar cerita dari teman yang pernah kunjungan ke sana, itu usia ada yang hampir 40, 50 tahun itu masih berkecimpung di dunia seperti masih itu. Masih nakal gitu aja lah. Betul. Iya. Dan Cak Pendi tahu, di sana itu uang 25.000, 50.000 sudah bisa buat make loh. Hah, 25? Iya.
saya nggak habis pikir, ya Allah 25.000, 50.000 ketika kena HIV, apa sih gitu loh. Iya. Itu nggak ada artinya. Gitu. Lebih mungkin tenaga kesehatan mandangnya bukan dari kesehatan lagi. Ada sih kesehatannya yaitu tadi penyakitnya. Tapi ke nurani ya mungkin. Betul. Ya. Nah, itu Nurani. poinnya. Benar. Jadi ya Allah 25.000, 50.000 dengan itu kita tuh sampai kadang kalau kunjungan ke sana itu kadang nggak teganya itu justru di situ gitu loh. Bukan kita terus akhirnya apa ya? Wah, awakmu kok ngono ini gitu ya. Kita enggak sok ceramah sok bener enggak. Betul, tetapi lebih ke ya Allah dengan kondisi seperti ini. Kalau dengan sudah uang kena, segitu, ya Allah. Aduh, itu Benar-benar Masya luar Allah. biasa itu. Mungkin dari podcast ini mungkin ada 1-2 orang yang mendengar harapan. Loh, saya tuh malah kepingin juga Mbak Tia. Suatu Gimana? saat podcast ini didatangi sama, mohon maaf, orang-orang yang kerja di hiburan malam. Enggak apa-apa. Nanti kopiahnya saya gantilah. Topi disco. Sama lampunya jangan lupa. Oh iya. Saya Jadi- modif lah nanti. Nanti pecelnya tetap ayo Jum. Kalau tamunya agak gaul gitu tetap Pak. Oh, cuma minumannya aja ganti mari Mas. Jangan sampai minumannya ngikut ya Cak ya, kena grebek nanti ya. Oke. Iya, tapi belum banyak emang Mbak Tia podcast di wilayah ya sini-sini saja Kabupaten Ya. Blitar itu yang mengangkat kayak gitu-gitu belum banyak memang. Jadi emang saya semangat banget kalau ada yang doain viral tuh saya seneng malahan. Iya. Kan kita banyak kritikannya itu kan dengan santun, tidak langsung menyebut nama orang dengan menjelekkan tidak. Iya, betul. Karena harapan kita ketika kita membicarakan sesuatu, kita Iya. ambil sisi baiknya. Kalau ada yang baper, saya bikin konten lagi malah. Saya jangan diundang lagi tapi ya. Ini udah aman nggak ya kan? Iya itu tadi sudah mikir-mikir ini ya, aduh mikir kata-kata deh ini. Tenang, Oke. editor canggih kok ini. Oke, siap. Mana yuk Jum? Belum. OTW kayaknya. OTW, ini asistennya nggak ada soalnya. Dia. Iya. Ini sih sama ini ada ya beberapa berita lah kemarin yang agak viral. Nggak tahu ya ini beritanya beneran apa enggak. Di medsos tuh banyak, di YouTube, di IG, di Instagram, di Twitter juga. Itu gini, pansos ya. Berobat ke Malaysia lebih murah. Oke. Berobat ke Malaysia. Oh, iya. Oh iya, oke. Makasih yuk Jum. Wis, makasih. Terima Monggo kasih bisa banyak. diminum dulu, Mbak Tia. Saya izin Monggo, minum dulu monggo. ya, Cak ya. Sama air putih mungkin yuk Jum nanti ya. Air putihnya di gelas kecil aja. Iya, harusnya kalau bidan itu apa minumannya ya? Oralit bukan ya? Itu diare dong. Apa? Air putih biasanya? lebih Air sehat putih ya Oke, sebenarnya. oke. Cuma ini saya kasihan nih Yuk Jum nih dari pagi belum ada yang ini Mohon nih. maaf dengan segala keterbatasan. Yuk Jum air putih aja yuk Jum. Iya. Enggak usah. Ini cukup Milu. Itu ada ini tadi. Mohon maaf, Mbak Tia. Berobat ke Malaysia lebih murah. Itu sempat rame loh minggu-minggu kemarin itu. Nggak tahu ya, saya nggak ngomong ini benar atau juga nggak ngomong ini salah. Karena sudut pandang orang banyak dan Betul. berita itu viral juga tidak ada data yang pasti. Cuma Betul. di beberapa video itu kok ada juga yang sampai katanya ya, ini masih katanya. Nanti coba editor kalau ada video yang viral bisa ditampilin kalau ada ya. Itu sampai kalau nggak salah di Malaysia itu juga ada. Berobat ke sini aja lebih murah gitu lah. Oh gitu. Ya pemirsa, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pengobatan ke luar negeri, misalnya saja ya Singapura dan juga Malaysia. Hal ini tak terlepas dari biaya pengobatan yang dinilai jauh lebih murah dan fasilitas kesehatan yang dinilai jauh lebih baik. Bahkan saat kita berkunjung ke kedutaan Malaysia, dapat dilihat ada spanduk yang cukup besar yang menyebutkan bahwa ingin berobat ke Malaysia saja, lebih dekat, lebih terjangkau. Nggak tahu tuh konotasinya nyindir atau gimana nggak tahu. Oke. Itu Mbak Tia menanggapi itu gimana? Ye. Kalau saya dari sudut pandang saya ya Iya, ini ya, betul, ini berarti sudut pandangnya. saya subjektif ya Benar, enggak subjektif. menurut data objektif nih, menurut riset dan lain sebagainya karena saya enggak perlu riset ini, saya tinggal jawab aja. Jadi menurut saya memang berobat dimanapun boleh lah ya, bahkan ada medis non medis. Oke. Jadi kalau menurut saya, apakah di sana itu lebih baik? Kan mungkin Cak
Pendi menggiringnya ke sana kan? Ya, pasti nih. Karena Tahu dari nih. konotasi murah ini kan juga nanti munculnya apakah lebih Betul. baik gitu. Tapi Cak ini kan pasti pernah dengar kata-kata Apa itu? Oh, ono rupa nggawa rega. Oh, Ya apa sih? iya. Ono rega nggawa Ono rupa rega ya. nggawa rupa. Oh Betul, iya. ono rega nggawa betul, rupa. seperti itu. Terkadang sudut pandang murah itu juga subjektif juga. Menurut orang A bilangnya murah, menurut orang B belum tentu itu juga murah. Tetapi kalau berobat di sana itu ya kita tinggal lihat aja track recordnya rumah sakitnya seperti apa. Dokter yang menangani, Oke, dokter oke. spesialis sesuai dengan penyakitnya atau enggak. Jadi misalkan gini nih, misalkan Cak Pendi ini sakit kulit nih. Nah, misalkan Gatelan, guys. gatelan ya. Lah tiba-tiba dibawa ke obgyn, obstetrik ginekologi, Wah, di dokter ya, kandungan. Kan ya enggak Spesialis objin gitu. ya. Jadi menurut saya apakah berobat di Penang atau di Malaysia ya tadi ya, di Ya, Malaysia, Malaysia itu lah. lebih Lebih baik umumnya. ya. Tergantung sakitnya apa. Nah, nanti kalau di Penang itu kan banyak tuh dokternya tuh, gini. Lah bukan berarti di Indonesia juga nggak ada dokter spesialis seperti itu. Oh, kalau spesialis Tetapi, banyak pasti. Betul. Memang tetapi, konotasinya itu yang kemarin yang dibahas netizen. murahnya ya. Murahnya. Betul. Loh, di Indonesia lebih murah lagi loh pakai BPJS gratis. Oh iya, benar, pakai tis BPJS. banget. Asalkan ya itu tadi sesuai dengan prosedurnya. Oh, Itu. tapi antri nggak tuh? Loh, kalau itu Enggak jangan ya? tanya. Oh iya, ya, sesuai tergantung inilah kondisi. ya. Kalau memang Sesuai. urgent pasti didulukan. Tapi kalau enggak urgent ya sabar. Iya. Sabarnya harus banyak nih. Karena apa? Indonesia itu masuk dalam kategori plus 62. Tahu betul, dong apa betul. itu? Bukan konoha loh ya, berkembang gitu loh. Jadi memang sabarnya yang biasanya setipis tisu itu harus sekandel tisu toilet. Gitu Setipis aja. tisu dibelah 7 juga. Gitu, tapi bukan berarti saya bilang kalau pengobatan di negara lain itu lebih maksudnya apa ya, murah bagus gitu belum tentu karena ya itu tadi. Kalau di Zimbabwe pasti murah itu. Oh jangan tanya karena dia kursnya sudah meninggal Iya itu kan? sudah lama itu Pasti ya. lebih murah itu, lepas dari bagus apa enggak ya. Jangan tanya kalau itu ya, Iya. itu nggak ada artinya itu duit itu ya. Jadi kalau memang kondisi kita memang lebih bagus dokternya yang di sana, maksudnya istilahnya spesialisnya lebih mumpuni yang di sana karena di sana lebih konsultan, lebih profesor dan lain sebagainya, ya monggo gitu loh. Tapi kalau misalkan dikatakan lebih murah apa enggak, Indonesia juga murah loh, gratis iya, juga apalagi kalau punya BPJS. Kalau enggak Udah punya BPJS, berobat gratis, pulang masih belanja ke pasar, sembuh itu. lah pasti. Mak-mak pasti sembuh itu. Apa terutama Apalagi- darah tinggi. sembuh Betul, itu. darah tinggi jangan lupa mampir ke warung sate ya. Wah, mantap tutorial yang Mantap sangat mantap dong. itu. Jangan lupa 20 tusuk sate kambing. Pulang mantap tuh dah. Oke, saya gini Cak, nggak semua penyakit itu disebabkan oleh makanan loh. Betul. Pola hidup, pikiran juga. Betul. Betul. Ya, Moga tips bisa loh. dimakan dulu sambil ngobrol santai kok ini. Banyak. Apa itu? Yang mana? Oh ini. Oh iya. Saya ya, Nggak apa-apa. oke. Nasinya dikit. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Untung belum tak ini tadi. Ya Allah, banyak cerita ternyata ya bidan ini. Betul. Monggo sambil dimakan enggak apa-apa, Mbak Tia, santai Iya. aja. Jadi kalau Cak ini apa namanya mengundangnya nakes nih, itu nanti nggak kelar nih kalau cuma 1 jam nih. Wih. Harus berjam-jam ini nih. episode podcast selanjutnya itu bersambung itu. Ya seru dong. Banyak banget nih ya. Hmm. Jadi entah itu program pemerintah lah, entah itu apa dan sebagainya. Yang penting enggak nyangkut mautin pemilu loh ya. Iya, Kita enggak bahas itu loh ya. Iya. Jadi tentang program pemerintah Netral. dunia kesehatan itu seperti apa, kemudian apa sih yang sudah sumbangsihnya nakes terhadap masyarakat, terus kemudian bagaimana sih citra nakes di mata masyarakat. Oh, itu banyak Betul. banget itu. Itu citra itu penting juga karena terkait dengan kepercayaan, percaya apa enggak. Iya, Itu penting banget seperti sih. itu. Monggo dimakan dulu. Nah, ini saya tadi ngomong agak seri ini, makan dulu enggak apa-apa. Enggak nyangka apa bintang tamu kita itu pintar ngomong, guys. Jadi saya kira tuh ngomongnya itu saya tanya, biasanya kan enggak apa-apa, dimakan dulu, Mbak Tia. Nggih, Ayo nggih, saya nggih. gantian yang ngomong dulu lah, enggak apa-apa. Santai dulu. Sambil agak break. Karena ngomong podcast sejam itu juga capek. Cuma saya kalau yang nanya ini sih
pertanyaan terbuka itu lebih enak daripada pertanyaan yang tertutup ya. Kalau pertanyaan tertutup lebih ke apakah yang disebut dengan itu saya kayak ujian itu. ujian hidup ya. Iya. Gimana Mbak Tia? Ini kebetulan masih magang juga nih Yuk Jum. Pedes banget toh Yuk Jum. Kita belum punya varian yang enggak pedas. Insya Allah ke depan kita akan Ini menghadirkan. kayaknya level bledek ini ya. Terlalu pedas ya? Tapi kalau enggak itu jangan dimakan enggak apa-apa. Enggak melek ini kayaknya Iya. kalau enggak Ininya aja, dimakan. telurnya aja. Wah, ini berarti harus inovasi pecel yang ini enggak pedas ini. Enggak apa-apa. Ini pecel adalah salah satu masakan Nusantara Iya. yang karena di sana ada sayurnya jadi bagus untuk kesehatan Oh gitu iya loh sih, pemirsa. betul Jadi loh. sebenarnya masakan-masakan Jawa, Indonesia ini tuh sehat-sehat loh. Ada gado-gado, rujak, pecel dan segala macamnya. Begitu. Kalau terlalu pedas, mohon maaf. Enggak ya. Tidak Ini aja, apa? Disingkirin. Enggak apa-apa. Kita tidak boleh memubazirkan. Enggak, makanan takutnya nanti mereka. sakit perut terus gimana? Tenang aja kan ada oralit katanya tadi ya. Ya enggak juga. Saya yang nanti dredeg ini. Bah, pulang ke rumah aman enggak nih? Oh. Ini editor udah berapa menit ini? 40 menit, 45 menit. Wah, enggak kerasa ya. Sambil ngobrol santai ya, Mbak Tia. Nah, enggak apa-apa kok, santai aja. Selama Mbak Tia kurang lebih 11 tahun ya. Sampai sekarang tuh 11 tahun ya 2024 ini. Ya. 11 tahun jadi bidan desa dengan wah pokoknya all round lah, semua bisa. Itu menurut Mbak Tia sendiri dari sudut pandang Mbak Tia, citra masyarakat itu gimana sih? Terhadap saya. Ya Bidan enggak tidak sesimpel positif negatif doang. Maksudnya itu ya tadi dengan kondisi kayak orang kampung kadang itu mohon maaf ya dengan pengetahuan yang rendah. Kadang didatangi marah-marah dan macam-macam atau ada yang baru kenal terus ngapain ke sini nah, itu menurut Mbak Tia sendiri citra bidan desa di masyarakat yang kebetulan di wilayahnya Mbak Tia aja lah. Wilayah kerja saya. Ya benar. Oke. Jadi alhamdulillahnya saya dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya. Wah, alhamdulillah ya. Jadi dari segi pemerintah desa, kemudian dari segi kader kesehatan kami yang ada di desa, terus kemudian dari masyarakatnya. Kalau masyarakat adalah ya satu dua. Kader itu dibayar nggak sih? Kader itu ya, Oh iya. itu dibiayai Itu dari masyarakat ya, kader itu? dari betul, ngambilnya kader itu dari masyarakat, yang membiayai adalah pemerintah desa. Oh, gitu. oke, Jadi oke. saya dikelilingi orang-orang baik di mana pemerintah desa itu selalu support terhadap program-program kesehatan. Wih, Jadi keren saya berarti. tidak terlalu rumit ya. Ya. Terus kemudian kalau masyarakat itu sekarang karena memang dokter itu juga sudah banyak sekali, spesialis anak juga sudah banyak sekali, Iya, apalagi betul-betul. medsos itu sudah bisa diakses dimanapun. Oh iya benar. Saya merasa bahwasanya jadi bidan itu harus lebih pandai lagi. Bahkan kenapa? Karena setiap kali kita melaksanakan kegiatan, misalkan posyandu nih, nah itu kita berhadapan langsung nih sama ibu balita kan. Dia tuh lebih pinter loh dari kita, bahkan Oh karena udah searching, udah sudah ini. searching tentang parenting, sudah gitu tentang penyakit lah. Oh. Nah kita kan ya kadang-kadang dapet, kadang-kadang kagak ya materi itu, dan materi itu sudah berlampau-lampau. Nah kita harus iya. beruntung ada Google ya kadang-kadang kayak gitu. Jadi bahwasannya masih kental di masyarakat itu bahwa bidan desa itu serba bisa. Oh iya. Padahal harusnya kalau sesuai tugasnya itu apa tadi? Jadi lingkupnya kecil, hanya kesehatan ibu dan Oh anak iya, nih. kesehatan ibu dan anak. Tetapi Oke. ternyata di masyarakat itu kita ditanyai tentang Orang jatuh kena jatuh dari motor ke betul, bidan. Terus ini nih luka apa namanya? Apa tuh ya? Pokoknya jatuh terus terluka jahit gitu ya ke bidan. Anaknya SD, itunya kejepit pintu, ke berdarah ke bidan. bidan akhirnya sunat juga. Nggak boleh sebenarnya. Oh, nggak boleh ya? Nah itu bukan tupoksi bidannya. Jadi kadang itu ya Allah gitu. Ya Allah. Kita ndak melayani, kita ya salah karena kita Iya, sebagai iya, pelayan iya. masyarakat, tetapi ketika dilayani bukan Bukan wewenang tugasnya. kita, Oh iya. kayak gitu ya. Itu jelasinnya gimana Mbak? Nah. Misal ya nih. Misal saya ini pasien nih. Umur 40, bapak-bapak. Janganlah mak-mak. Oke. Mak-mak. Sok tahu pula.
Udah gitu sok tahu dibilangi susih sampai susah. Dibilangi susah. Oke. Terus misalkan nih saya datang ke Mbak Tiah nih. Anak saya nih demam. Tolong dong, udah 2 hari. Nggak sembuh-sembuh. Obatnya apa? Ini tanpa ngomong ini loh ya penyebabnya apa? Obatnya apa? Biasanya kayak gitu. Obatnya apa? Banyak ya BTW yang kayak gitu. Enggak, ini misal aku mama ini Mbak. Iya bahkan Cak jangan salah ya. Sekarang itu banyak yang bilang gini, Bu saya mintanya paracetamol. Udah request. Udah yang request. Waduh. Oh lama-lama buka apotek ya? Betul. Jadi gini, sekarang itu ya itu tadi loh, karena memang akses untuk mereka mendapatkan informasi itu banyak sekali ya. Jadi ketika ada pasien seperti itu apa yang kita lakukan? Bu, bawa anaknya dulu, diperiksa dulu, pasti bilang gitu kita. Jadi periksa dulu penyebabnya apa, baru nih kita diobati. Kalau misalkan cuma unu datang nih orangnya doang. Yang sakit gak yang dibawa. Sakit gak dibawa. Apa kita suruh dukun gitu ya? Itu sekalian sebenarnya Mbak Tia. Ini sepertinya. Maka dari itu saya kan bilang tadi ya, bidan desa itu bisa segala macam, sudah tadi sensus. Sekarang sudah nambah lagi tuh dukun ya. Jadi dukun itu adalah refleksi dari bidan ternyata pemirsa. Ya, karena konotasi dukun itu sebenarnya bukan hanya dukun santet apa bukan. Kalau dukun dulu itu lebih ke ini loh kayak dukun persalinan bayi kayak gitu. Dulu orang nyebutnya dukun. Dukun sama ya. Iya. Gitu. Cuma kalau kita suruh nerawang ampun dah kita dah ya. Nggak ada tuh suhu jarak 100 meter bisa kita ini nih kita periksa. Oh, tidak bisa. Oke. Pernah nggak Mbak Tia nih? Pernah nggak kedatangan pasien yang aneh banget kayak contoh nih. Dia sakit lebih ke non medis tapi nyari obat terus. Kayak misalkan saya ini sakit tapi diperiksa nggak ada apa-apa. Iya. Sebenarnya kalau itu menjadi salah satu alasan juga kenapa saya enggak mau praktek di rumah pemirsa. Oh enggak mau buka praktek di rumah? Saya di rumah enggak buka praktek. Udah di rumah ibu rumah tangga gitu? Ya betul, makanya tadi profesi utama saya ibu rumah tangga. Oke. Bidan desa nah sampingan. Enggak ya, bukan. Guyon saja. Iya. Jadi saya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga karena ya seperti itu. Kenapa? Karena mental saya bisa-bisa ini yang remuk ini dengan kedatangan pasien yang unik-unik seperti itu. Itu salah satunya. Salah duanya karena faktor ekonomi ya. Saya tidak punya banyak duit buat buka praktek. Saya doain lah ada. Ya nggak harus buka praktek sendiri betul. sih. Jadi gini. Banyak rezeki. Amin. Jadi kalau saya sih lebih ini ya. Menempatkan suami saya tetap menjadi tulang punggung dan saya tetap menjadi tulang rusuk. Kayaknya seperti itu Cak Pen. Iya. Betul itu. Biar kalau ini ya tetap harmonis lah. Amin. Ya, waktunya holiday ya. tetap holiday berarti. That's true. Jadi jangan sampai minggu diganggu. kalau bisa tutup pintunya. Jangan sampai ada pasien nelpon, tolong dong ini darurat ya. Sorry ya ini minggu. Tapi itu loh, Gimana? katanya bidan itu harus on call. Betul. Kalau itu Misal pasti nih, ya. lagi renang Mbak Tia sama anak nih. Lagi asik nih renang gitu. Tiba-tiba, Mbak ini udah mau lahiran. Itu gimana tuh? Sering Cak kalau kayak gitu mah. Cuma karena saya berdinasnya di puskesmas, hal seperti itu sudah bisa diminimalisir karena kita sudah ada piketnya. Oh, bisa gitu. bisa ini ya. Maksudnya komunikasi lah. Betul. Jadi waktu hari ini dan hari ini misalkan kita piket nih, jadi kita free-in nggak kemana-mana. Jadi fokus menunggu di puskesmas bertugas di rumah. Jadi enaknya seperti itu. Jadi ketika nanti ada pasien kita sudah tidak ribet. Nanti ketika kita sudah selesai piketnya, sudah digantikan orang lain. Jadi kita juga tidak menelantarkan pasien lah istilahnya seperti itu. Benar. Nih ya mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti tenang teman-teman semua penonton setia PWP. Tetap ada kata-kata hari ini tetap ada ya. Nih pertanyaan terakhir nih. Oke. Pernah nggak Mbak Tiah tuh mengalami hal mistis? Wah ini. Entah itu mistis di tempat kerja atau waktu kunjungan. Kalau Kan nakes apa ya? nih, misal naik mobil ambulan, wiu terus apa ada enggak. mistis atau apa misalkan? Kalau naik ambulans sih enggak ya. Kalau waktu itu sih waktu kunjungan. Nah, Oh, ini berarti lucu nih. ke rumah ya, nih? harus. Nah, itu waktu itu saya sama teman saya ya, waktu itu ngobrol gitu kan. Kita mau menuju rumah Ibu X misalkan seperti itu. Nah, itu tiba-tiba ngobrol aja, kok dalannya ada ya wis mrono wis. Kita kan ngobrol, ternyata tek nyampe di depan kuburan. Loh, tingak-tinguk kan kita. Duh, ini di mana? Loh, Ibu
wah lari. Sampai ini muter, kepot, wis gini. Ya itu salah satunya. Mungkin memang sama Allah, awakmu kok jok ngomong ae. Wah ini tujuanmu kemana, seperti itu. Tapi itu bukan merupakan hal mistis menurut saya, itu karena keteledoran saya kayaknya. Tapi tiba-tiba lucu juga itu. tiba-tiba nyampe di kuburan aja. Masa saya mau kunjungan ke ahli kubur kan enggak ya? Piket malam pernah enggak? Kalau piket malam, ya sering sih kalau piket malam. Cuma kalau diganggu sih, Enggak ada ya? apa ya? Setannya takut disuntik mungkin. Mungkin kayaknya setannya lebih takut saya. Takutnya diajak podcast. Jadi waktu itu mungkin pas ngetik gitu ya, itu kan si printer belum dicolokin ke listrik ya, nyala. tiba bunyi dadadadadadada gitu. Cuma ya, yaudahlah mungkin dia say hello. Ajak aja ke main saya. mungkin say hello gitu. Cuma bener sih. takut enggak sih kayak gitu? Yo seketika itu aja, tapi habis itu sudah enggak. Soalnya kan di situ ada keluarga pasien, jadi ya. Mungkin bukan takut, kaget mungkin ya. Ya bisa jadi. Sudah bersahabat. Oke Mbak Tiah, terima kasih banyak. Ini setiap bintang tamu mesti kita minta kata-kata. Kata-kata ini terserah, motivasi boleh, kata-kata quotes boleh, terserah. Dan ini tidak disetting ya di belakang layar. Ini dadakan nih, harus ada setiap Harus bintang ada ya. tamu. Harus Waduh. ada. Kata-kata hari ini dari Bidan Desa Mbak Tiah untuk pemuda zaman now. Monggo. Waduh, untuk pemuda zaman now. Zaman now. Kalian boleh sambat, tapi jangan sampai kufur nikmat. Wes. Kalian boleh sambat tapi jangan sampai kufur nikmat. Rungokno dicatat guys, template. Tempel bikin stiker tuh. Oke. Jangan sambat. Perlu ditulis di belakang truk. Sekalian ya nanti ini ya cetak di kaos bagiin sama Bu Bidan juga. Tulisannya bye Mbak Tiah. Wes, kaget nanti loh itu saya omonganku. Di desa itu ini panggilan kerennya Bubit. Bu Bidan maksudnya. Ya, jadi ingat Bubit gitu, Bubit gitu aja. Bu Tiah bukan Bu Ah gitu. Buah. Buah aja. Oke. Ada lagi. Kata-kata hari ini untuk keluarga besar nakes di Indonesia. Ini dadakan loh ya, ini enggak ada ini. Terserah Mbak Tiah. Kata-kata hari ini untuk keluarga besar nakes di Indonesia. Iya. Ini pasti cari aman ini. Iya ini. Masih mikir. Iya, masih mikir ini ya. Enggak apa-apa, terserah mau motivasi boleh, quotes boleh. Ini terakhir lah. Buat para nakes di seluruh Indonesia nih. Buat para nakes di seluruh Iya. Indonesia, masa umbi-umbian kita sudah berakhir. Umbi-umbian. Masa umbi-umbian kita sudah berakhir, yang waktunya sekarang kita adalah show up. Wis, giving applause. Yuk jom tepuk tangan dong. Kita doakan semoga apapun yang dialami oleh Indonesia ke depan, ganti presiden, ganti menteri, ganti apa namanya? Kalau di ini apa Dinkes ya, Dinas Kesehatan yang intinya ketuanya apa sih? Menteri juga ya? Kementerian Kesehatan. Kemenkes ya. Kemenkes itu mau ganti siapapun semoga terus menjadi lebih baik. Karena kan ganti ini biasanya ganti kebijakan ya. Betul. Semoga menjadi lebih baik. Amin. Terus angka-angka penyakit-penyakit mohon maaf yang menular dan macam-macam itu bisa segera terkurangi. Amin. Gitu. Sehat terus untuk Mbak Tiah. Salam untuk keluarga besar di rumah. Saya terima kasih banyak loh meluangkan waktu. Ini tadi kita ini jujur ya guys, ini jujur, saya harus jujur. Mbak Tiah ini pulang kerja, jadi posyandu ya tadi ya? Iya, tadi kebetulan posyandu, terus kita balik lagi ke puskesmas, kita tetap pelayanan, terus selesai jam 1 pulang. Masya Allah. Jadi beliau ini bukan dari rumah guys, jadi sekarang podcast ini, makanya makan nasi pecel ini beneran lapar. Nanti dilanjut di belakang layar ya. Ini jadi beliau tadi benar-benar dari tempat kerjaan meluangkan waktu ke sini loh. Kalau bintang tamu kita biasanya dari rumah. Gitu guys, luar biasa lah. Semoga salam sehat selalu, sukses panjang umur. Amin, gitu. Allahumma. Terima kasih untuk semua penonton PWP. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman semua jika merasa video ini bermanfaat. Dan juga untuk semua nakes dimanapun, terutama di wilayah tempat kerja Mbak Tiah ya. Jangan lupa nonton, jangan di skip loh. Jangan di skip, ini full, ini eksklusif. Katanya podcast pertama. Oke, see you next time. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata, saya sebagai host dan juga bintang tamu mewakili, kita mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.